Dari 2000 tahun yang lalu, orang sudah mengenal sabun. Orang pada saat itu mengenal sebuah proses yang disebut saponifikasi. Saponifikasi adalah reaksi antara minyak atau lemak, baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau nabati, maupun yang berasal dari hewan atau hewani, dengan basa-basa tertentu yang dihasilkan dari abu atau alkali, tumbuh-tumbuhan atau natrium hidroksida dan kalium hidroksida. Reaksi ini ternyata dapat menghasilkan sebuah senyawa yang dapat digunakan untuk membersihkan kotoran, yang kemudian dikenal sebagai sabun, serta senyawa berasa manis yang disebut olsus, yang kemudian disebut sebagai gliserol. Gliserol ini dimanfaatkan lebih lanjut untuk bahan peledak, pelarut, dan sebagainya. Minyak nabati yang biasa digunakan biasanya berupa minyak kelapa, minyak sawit, minyak biji kapas, minyak jarak, minyak zaitun, minyak kedelai, dan minyak jagung. Minyak dan lemak hewani yang biasa digunakan biasanya berupa minyak ikan, lemak kambing atau domba, lemak sapi, dan lain-lain. Berdasarkan kandungan basa yang terdapat di dalamnya, sabun dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu sabun lunak dan sabun keras. Sabun lunak. Sabun lunak adalah sabun yang mengandung ion kalium karena dalam proses pembuatannya biasanya yang digunakan adalah kalium hidroksida atau kaustik potas. Sabun jenis ini disebut sabun lunak karena memang kalium hidroksida memiliki sifat pemutih atau bleaching yang lebih lunak daripada natrium hidroksida yang digunakan pada sabun keras. Contoh sabun lunak adalah semua produk sabun mandi, sampo, dan pasta gigi. Proses pembuatannya melibatkan reaksi kimia berikut ini. Kalium hidroksida ditambah gliserol tristearat sama dengan kalium stearat atau sabun mandi ditambah gliserol atau kalium hidroksida ditambah gliserol tripalmitat sama dengan kalium palmitat. Sabun mandi tambah gliserol. Lalu, mengapa sabun dan sampo orang dewasa perlu dimasak, sedangkan sabun dan sampo bayi tidak? Sampo dengan kandungan kalium lebih tinggi memiliki daya bersih yang lebih tinggi. Pada sabun atau sampo bayi, kandungan kaliumnya dibuat lebih rendah karena digunakan untuk kulit yang masih sensitif. Akan tetapi, walaupun daya pembersihnya lebih rendah, sabun ini aman dan cukup efektif untuk membersihkan kulit bayi. Selain kandungan basa yang berbeda-beda, jenis dan jumlah minyak dan lemak
yang digunakan dalam pembuatan jenis sabun lunak ini juga memengaruhi sifat-sifat fisik sabun. Sifat fisik itu meliputi keras dan lunaknya, jumlah busa yang dihasilkan, warnanya transparan atau tidak, kelarutan dalam air, dan lain-lain. Tambahan bahan-bahan lain seperti minyak atsiri, vitamin, mineral, parfum, pewarna, mint, dan esen atau pemberi rasa pada pasta gigi dan lain-lain akan mempertinggi kegunaan dan menambah daya tarik pembersih yang termasuk ke dalam sabun lunak ini. Sabun keras. Sabun keras adalah sabun yang mengandung ion natrium karena dalam proses pembuatannya digunakan natrium hidroksida atau soda api atau kaustik soda. Natrium hidroksida merupakan basa yang lebih keras daripada kalium hidroksida. Daya pemutihnya sangat iritatif atau bersifat melukai terhadap kulit. Oleh karena itu, sabun jenis ini tidak cocok untuk membersihkan tubuh, kecuali bagian-bagian tertentu seperti telapak tangan yang memang berkulit lebih tebal. Contoh sabun keras adalah sabun colek atau sabun krim. Proses pembuatan sabun keras melibatkan reaksi kimia berikut ini. Natrium hidroksida ditambah gliserol tristearat sama dengan natrium stearat atau sabun colek ditambah gliserol, atau natrium hidroksida ditambah gliserol tripalmiat sama dengan natrium palmitat, atau sabun colek ditambah gliserol. Selain kedua jenis sabun tersebut, terdapat juga jenis sabun yang merupakan campuran antara sabun keras dan sabun lunak. Misalnya krim pencukur. Penggunaan sabun keras pada krim ini dimaksudkan untuk melunakkan kulit sehingga rambut yang menempel di atasnya seperti cambang, kumis, janggut, atau bulu kaki lebih mudah dibersihkan. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari di next video. Demikian saya akhiri. Terima kasih yang telah nonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like video saya supaya teman-teman bisa mendapatkan update video baru secara gratis ya teman-teman. Untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.